A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Hantu Maharani. Tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Jangan mengusik aku dan tuanku. Wanita ini sudah lama menjadi miliknya. Setan bertanduk membuka suara. Manusia itu milik Allah. Kalian tak punya hak untuk mengakuinya. Bentak Abadi. Aku sudah memperingatkan dirimu. Jangan menyesal kalau aku menyakitimu. Geram setan bertanduk. Abadi sama sekali tidak takut pada ancaman setan itu. Yang ia takutkan hanya Allah saja. Satu kali tarikan nafas panjang, selarik angin kembali menderu menghantam setan bertanduk itu lagi. Keduanya sama-sama terpental karena adu tenaga dalam. Abadi menahan rasa sesak dan sakit di dadanya. Di dunia nyata pun, dia tampak kesakitan ketika tengah diam dengan mata terpejam. Karena roh Abadi juga masuk ke dalam alam astral untuk menjemput laras yang dalam belenggu setan bertanduk. Seolah Allah berpihak kepada mereka. Andrew datang di waktu yang tepat. Awalnya ia hanya ingin melihat keadaan Dennis, namun malah menemukan sang ibu yang tergeletak dipegangi Lukas. Ia pun duduk bersila membantu baca doa sebisanya. Karena Andrew sungguh tidak paham dengan hal seperti ini. Manusia jahanam, berani kau mengusikku? Damprat setan bertanduk. Aku hanya ingin jiwa adikku kembali. Lepaskan dia. Bentak Abadi. Tidak akan pernah aku lepaskan darah manis ini. Dia akan selamanya bersamaku. Seringai setan bertanduk. Karena setan tanduk tidak bisa diajak negosiasi dan waktu yang sangat mepet, Abadi mengeluarkan keris berlekuk sebelah yang memancarkan warna kuning keemasan. Melihat senjata Abadi, setan tanduk nampaknya agak ketakutan. Tapi dia tidak bisa menyerah begitu saja, karena sang tuan pasti akan menghukum dirinya. Kau akan selamanya di alam ini jika tidak menuruti ucapanku, ancam Abadi. Gerakan Abadi menukik seperti orang yang akan menusuk. Setan tanduk berusaha melindungi dirinya dengan cahaya kemerahan yang seperti darah. Sialnya cahaya itu tak mampu menahan serangan Abadi. Karena keris saji kenanga lebih ampuh. Senjata yang ia miliki sejak masih muda. Tubuh setan tanduk habis terbakar api dari keris sakti itu. Abadi bergerak menarik tangan laras dan berlari meninggalkan alam astral ini. Hingga kemudian raga Abah kembali bergerak dan memencet jempol tangan laras. Bagaimana keadaan ibu, Bah? Andre bertanya tidak sabar. Terus baca Al-Fatihah. Sukma Laras sedang berusaha masuk ke dalam raganya, ujar Abadi. Tak lama jempol kaki Laras mulai terasa hangat lagi di tangan Lukas. Matanya juga perlahan terbuka dan menatap bingung dengan keadaan sekitar. Namun kemudian mata jernih itu menangis. Lelehan air meluncur begitu saja. Abadi menatap Laras yang tanpa menangis terisak-isak. Wanita ini meminta agar mata batinnya dibuka lagi saja. Karena ia ingin melihat sang putri yang telah tiada. Kini pengaruh dari Juragan Adi sudah hilang. Walaupun belum sepenuhnya, namun Laras sudah bisa membedakan mana yang benar dan salah. Ternyata Laras banyak memakan cekokan dari Juragan Adi. Air yang katanya obat dari dukun Kuncoro. Itu adalah salah satu obat untuk membuat Laras tunduk pada suaminya. Ucapan apapun yang keluar dari mulut Juragan Adi, Laras selalu percaya dan tidak bisa membantah sedikit pun juga. Semua ramuan yang masuk ke dalam tubuh Laras sudah berhasil keluar. Benda yang bergumpal itu adalah pemberian dari sang suami. Laras yang selama ini tidak bisa membantah, ternyata adalah akibat terkena guna-guna. Jika ku buka lagi, maka akan selamanya tidak bisa ditutup lagi, Abadi menjelaskan kepada Laras.
Awalnya aku tidak berniat menutup mata batin ini, Bang. Namun Abang Ali yang menyuruhnya, ujar Laras. Apa kau siap jika selama hidupmu nanti kau akan terus bisa melihat makhluk gaib? Tanya Abah Hadi. Iya Bang, aku harus melihat Maharani jika memang putriku sudah tiada, jawab Laras pelan. Saat ini Laras belum sepenuhnya yakin bahwa Juragan Adilah yang telah memperkosa dan membunuh Maharani. Andre belum punya bukti sedikit pun. Diki tidak bisa untuk diajak bicara. Pemuda itu masih terus menceri-ceri tak karuan. Semula Abah Hadi menawarkan pada Pak Mus untuk meninggalkan Diki di padepokan saja. Namun pria itu menolak cepat. Doli juga tampak sangat tidak setuju jika adiknya tinggal di sini. Tak menunggu lama, Abah Hadi tampak merapal mantranya tanpa suara. Laras duduk bersila tepat di hadapannya. Ia sudah siap dan ingin melihat jika memang benar ada sosok hantu Maharani. Tak peduli bahwa nantinya Laras akan terus melihat keberadaan makhluk tak kasat mata. Dulu ia sering berurusan dengan setan ketika masih bersama suami pertamanya. Namun semuanya hilang ketika suami pertama Laras meninggal karena pesugihannya. Ustadz Ali menikahi Laras setelah setahun kematian Rahmat. Entah apa yang menimbulkan suara yang lumayan keras itu. Abah Hadi mengusapkan air kembang 7 rupa yang diambilkan oleh Lukas. Tak lupa juga, ia memohon perlindungan dari Allah untuk Laras. Usahakan suamimu tidak tahu, Ras, peringat Abah Hadi. Baik Bang, aku akan mencari sosok anakku jika memang Maharani sudah tiada, ujar Laras pelan. Walaupun hatinya menolak, namun Laras harus menelan pil pahit jika memang Maharani sudah meninggal dengan cara yang amat tragis. Dalam hati ia masih berdoa bahwa ini bukan ulah suaminya. Jika memang itu ulah Juragan Adi, Laras akan merasa sangat berdosa kepada anaknya. Sama-sama ialah memasukkan Maharani ke dalam jurang kematian. Kau menikah dengannya setelah bertemu di simpang pertelon kan? Air yang kau minum saat itu dicampuri pelet, ujar Abah Hadi menerawang jauh. Benarkah Bang? Kenapa dia sampai berbuat jauh seperti itu? Aku hanya seorang janda. Apa dia memang sudah mengincar Maharani? Tanya Laras menggebu. Bukan karena Maharani, tapi karena kau lahir di malam 1 suro. Ilmunya membutuhkan pendamping yang lahir di malam itu, jelas Abah Hadi. Laras terdiam mendengar semua fakta yang telah Abah Hadi ucapkan. Andai saja Abah Hadi bicara ketika Laras masih dalam pengaruh setannya Juragan Adi, maka wanita ini pasti mentah-mentah menolaknya. Barulah sekarang dia menyesal kepada putra tirinya yang sejak tadi hanya dia memperhatikan. Andrew tidak mendekat karena takut ibunya akan kalap lagi. Setelah melihat senyum ibunya yang amat teduh, baru Andrew mendekat dan mencium tangan Laras. Maafkan ibu ya nak, sesal Laras mengusap kepala putranya. Iya bu, itu semua bukan kehendak ibu juga. Andrew memeluk wanita yang sudah ia anggap seperti ibunya sendiri. Abah Hadi juga ikut senang ketika melihat anak dan ibu yang sudah akur kembali. Namun ia juga harus bersiap, karena Juragan Adi pasti pelan-pelan akan sadar bahwa pengaruhnya di dalam diri Laras sudah hilang. Karena Juragan Adi bukanlah orang sembarangan, ditambah dukun Kuncoro yang ilmu hitamnya tidak main-main. Mereka sangat kuat jika bersatu. Namun Abah tidak takut. Ia tetap yakin bahwa Allah akan menolongnya. Singkat cerita, bersama dengan sang ibu yang sudah lepas dari pengaruh sang ayah, walau belum sepenuhnya, namun Laras sudah bisa berpikir jernih. Mereka berdua mendatangi pura yang selama ini dijadikan warga untuk menaruh sesajen. Karena para warga memang selalu menuruti ucapan Juragan Adi. Pria itu tak punya pangkat apapun di kampung ini,
namun dia lebih dihormati dibandingkan dengan kepala desa. Ya Allah, betapa sesatnya mereka. Lirih Laras tak percaya. Kini ia memang bisa melihat hadirnya makhluk gaib. Andrew hanya bisa merasakannya saja. Cuma Maharanilah satu-satunya hantu yang pernah ia lihat selama hidup 27 tahun ini. Dia. Bibir Laras bergetar ketika menyebut nama yang tidak asing bagi Andrew. Laras melihat pembantunya yang berdiri di depan pintu pura. Kondisinya sangat menyeramkan. Laras yang sudah lama tidak melihat hantu pun menjadi kaget. Tanyakan kepadanya, Bu. Di mana Maharani sekarang? Andrew tidak sabar. Dia tidak akan bisa menjawab, Nak. Mulutnya terjahit. Laras memberitahu kondisi dia. Ternyata Juragan Adi memang tidak bisa disepelekan. Bahkan orang yang sudah mati pun bisa ia jaga agar tidak menyebarkan rahasianya. Tentu saja dengan ilmunya, mulut dia dijahit agar tidak bisa memberitahu orang. Mari kita masuk saja. Dia tak akan bisa bicara. Laras melangkah masuk ke dalam pura. Sekujur tubuh Laras dan Andrew meremang akibat aura yang sangat tidak bersahabat. Ternyata ke-6 orang yang sudah dibunuh oleh hantu Maharani berkumpul semua di dalam pura. Laras tersurut mundur karena kaget melihat kondisi mereka yang beragam bentuknya. Mereka seperti terikat pada dinding dengan bentuk tak karuan. Bukalah mata batinku juga, Bu. Abah bilang bahwa ibu yang harus membukanya, desak Andrew. Melihat banyaknya para hantu dengan tubuh beraneka ragam, Laras tidak yakin bahwa anaknya akan sanggup untuk melihat semua ini. Entah mantra apa yang sedang Laras rapalkan sekarang. Mulutnya Komat Kamit membaca dengan serius di hadapan Andrew yang disuruhnya duduk bersimpuh. Laras hafal mantra ini dengan sendiri. Dikala ia dulu sedang memperjuangkan suaminya yang bergelut dengan pesugihan. Setelah mantra selesai dirapal, jari manis Laras mengusap kedua mata Andrew yang masih terpejam. Entah apa juga yang ditaruhnya di pertengahan kening putranya. Andrew sama sekali tidak paham dengan hal seperti ini. Andrew biasa hidup di kota dengan gaya dan pemikiran modern. Mendadak sekarang malah berurusan dengan hal gaib yang tak lain adalah hantu adiknya sendiri. Ibu. Tepat seperti duga Laras, Andrew terpekik ketika matanya baru pertama kali terbuka. Tentu saja ia tidak biasa melihat hantu yang berbagai macam bentuknya. Apalagi hantu yang memiliki dendam besar, maka aura negatif sangat terasa di tubuh kita. Tenanglah, atau mereka akan semakin mendekatimu, peringat Laras. Jumlah yang tak terhitung lagi di dalam pura ini. Mereka berbagai macam keseramannya. Mata Andrew melihat Delon dan Derry yang bentuknya tak kalah menyeramkan. Namun pemuda ini tidak takut ketika melihat pria yang jadi korban Maharani. Sebenarnya mereka bukanlah korban Maharani. Justru Maharanilah yang jadi korban di sini. Jajak juga posisinya masih sama seperti saat pertama kali ditemukan. Mulut menganga karena ditembus dengan kayu runcing. Jangan mendekat sumur, teriak Laras menarik Andrew cepat. Bahkan Andrew sampai terpleset karena menghindari sumur. Ia sangat penasaran dengan isi sumur tersebut. Laras bisa merasakan bahwa penghuni sumur bukanlah hantu baik. Kemarahan dan juga dendam terpancar dari dalam sumur tersebut. Laras tidak mau cari masalah dengan hantu lain. Saat ini ia hanya ingin bertemu Maharani jika memang putrinya sudah menjadi roh gentayangan. Rani, ini ibu, Nak. Temuilah sekarang ibu, pinta Laras. Hanya angin dingin yang menerpa pura. Sosok Maharani tidak datang memenuhi panggilan ibunya. Hati Laras kembali gamang. Apakah benar putrinya sudah mati? Atau itu hanya berita palsu saja? Ibu. Andrew memegang tangan ibunya ketika melihat sosok yang amat menyeramkan dengan tubuh kosong. Bau menyengat sangit seperti daging terbakar. Laras hafal dengan bau ini.
Hatinya berdetak kencang ketika akan menoleh. Entah kenapa sosok kosong itu menyerang Andreu hingga terpental membentur dinding. Laras juga kaget melihat putranya yang diserang tanpa sebab. "Hentikan Mas Rahmat, dia tidak bersalah," bentak Laras. "Laras, dia juga putriku," hantu Rahmat berkata dengan suara yang sangat serak berantakan. "Benar, dia memang putrimu juga. Namun anak ini tidak punya andil menyakiti Maharani," tutur Laras. Hantu gosong yang bentuknya sangat menyeramkan ini berkelebat ke sana kemari seperti orang cemas. Andreu tak berani bergerak karena saking takutnya melihat hantu gosong. Mata hantu ini sudah tidak ada. Bahkan hidungnya juga hanya lubang tanpa daging. Terlebih baunya sangat memualkan perut siapa saja yang mencium. "Dia sangat kuat, Laras. Kau berhati-hatilah," peringat hantu gosong. "Tidak ada yang lebih kuat dari Allah, Mas. Semoga Allah selalu melindungiku," ujar Laras. "Bahaya. Kau dalam bahaya." Hantu gosong sangat cemas sekarang. "Mas, aku ingin melihat Maharani. Tolong temukan anakku," pinta Laras. Hantu gosong tidak menyahut ucapan Laras. Secepat kilat segera menghilang karena tidak kuat jika berlama-lama di sini. Pagar gaib Juragan Adi membuatnya lemah. "Selama ini dia masih gentayangan. Apa ini karmaku kepadamu, Mas?" Batin Laras mengingat mantan suaminya. Karena tidak bisa juga menemukan Maharani di sini, Laras pun pergi bersama Andreu meninggalkan pura. Berjalan menyusuri hutan berharap menemukan hantu anaknya. "Aku pernah melihatnya di sini, Bu. Dia sungguh Maharani," Andreu meyakinkan ibunya. "Lalu kenapa Rani tidak mau menampakkan diri? Kemana dia sekarang?" Laras tampak sedih. Andreu juga bingung karena hantu Maharani tidak muncul sejak tadi. Padahal mereka memang berniat untuk menemuinya. Mereka terus berjalan sambil berharap akan bertemu dengan Rani. Mereka berhenti karena ada hewan yang menggeram. Andreu panik karena ternyata itu adalah loreng. Loreng terus saja menatap Laras. Andreu panik karena takut hewan gaib itu menyerang ibunya. "Tidak, dia ibuku, Loreng," teriak Andreu. Namun loreng tetap menggeram dan meloncat ke arah Laras. Bukan main paniknya Andreu karena takut ibunya celaka. Ia bersiap dengan batang kayu. Tapi detik kemudian ia menjadi tercengang. "Heh, apa ini?" Andreu tak percaya pada penglihatannya. Laras dan loreng malah berguling-guling senang. Hewan itu tak segan mendusalkan kepalanya di wajah Laras. Seolah mereka sudah sangat lama tak pernah bertemu dan sekarang melepas rindu. Setelah lama berpikir, Andre baru sadar cerita pisau tanduk loreng dari Abah Hadi. Mungkin sekarang loreng bernostalgia dengan pemilik lamanya. Di tempat lain, Juragan Adi sedang sibuk mengurus beras-beras yang akan dibawa ke kota. Sekitar 10 mobil truk yang akan mengangkutnya. Karyawannya memasukkan ke dalam mobil secara bergantian. "Assalamualaikum." Waalaikumsalam, Abah. Kaget saya karena mendadak saja sampean datang." Juragan Adi menyambut kedatangan Abah Hadi. "Sudah lama tidak bertemu dengan sampean. Sekalian tadi saya lewat," ujar pria yang sudah berjanggut putih ini. Usia Juragan dan Abah Hadi ini hanya terpaut 3 tahun saja. Lebih muda Juragan Adi sebenarnya. Abah sama sekali tidak menyangka jika perbuatan Juragan akan sebusuk ini. Selama ini kelakuannya terlihat selalu baik. Tak sungkan membantu warga yang miskin dan juga tak jarang memberikan dana untuk kebutuhan para santri. Namun di balik kebaikannya malah tersimpan kejahatan yang amat keji
Orang yang hanya melihat dari luar saja tidak akan percaya bahwa Juragan Hadi sudah memperkosa dan membunuh anak tirinya. "Mari masuk rumah saya, Bah. Sekalian saya mau memberikan sumbangan," ajak Juragan. "Lah, kok jadi merepotkan? Biar sajalah. Sampean kan masih sibuk," tolak Abah. "Dah masalah ini, mereka sudah paham kok." Juragan tetap mengajak Abah masuk. Abah masuk ke dalam rumah dan berulang kali melihat kiri kanan. Namun sosok Maharani memang tidak ada. Ia mulai curiga kemana perginya sang keponakan. "Tidak mungkin dia bisa memusnahkan Maharani," batin Abah. Sejujurnya Abah takut jika ilmu Juragan bisa melenyapkan hantu Maharani, karena ilmu pria itu memang sangat kuat. Singkat cerita, Laras dan Andre pulang karena gagal menemukan keberadaan Maharani. Hanya sekilas saja menyapa Abah dan Juragan yang sedang ngobrol. Abah bisa melihat kalau Juragan menatap Laras dengan pandangan yang sulit diartikan. Seolah Juragan menyadari perubahan dalam diri Laras. Apalagi mereka sudah terlihat akur. Padahal tadi Laras masih marah dan percaya kalau Andreo adalah biang masalah atas hilangnya Maharani. Namun kenapa sekarang malah pulang berdua? Dan Laras juga tanpa terlihat menyayangi putranya lagi. Hati Juragan sudah berdetak kesal karena keadaan ini. Abah menyembunyikan senyumnya agar tidak ketahuan oleh Juragan. "Permisi, Gan. Ada Mbah Kuncoro di luar," Yanto memberitahu Juragannya. "Oh iya, suruh tunggu dulu ya. Saya sedang ada tamu," pesan Juragan. "Silakan temui saja Juragan. Saya mau pamit ini." Abah langsung berdiri. "Aduh, maaf ya Bah. Obrolan kita jadi terganggu," sesal Juragan. "Tidak masalah. Lain kali saya bisa datang lagi." Abah tersenyum dan segera keluar. Di luar Abah bertemu dengan Dukun Kuncoro. Dukun tersebut sama sekali tidak menyapanya, malah menatap Abah dengan wajah congkak, seolah Abah mengganggu ketenangannya. Abah sebenarnya tersenyum kepada Dukun Kuncoro, walau dukun tersebut langsung buang muka. Bisa Abah rasakan, energi negatif dukun tersebut sangat terasa. "Ada apa, Bah?" Juragan langsung tahu jika Dukun Kuncoro datang membawa maksud. "Nanti malam purnama penuh. Kau tentu tidak lupa bahwa ini adalah malam terakhir pengorbananmu," Dukun Kuncoro mengingatkan. "Tentu saja, Mbah. Sudah saya siapkan. Setelah ini aku akan sempurna dengan ilmu panglimunanku." Juragan tanpa sumringah. Ilmu panglimunan adalah ilmu yang bisa menghilang dan juga kebal dengan senjata tajam. Bukan hal yang mudah untuk mendapatkan ilmu ini. Juragan pernah puasa di dalam kuburan selama 7 hari 7 malam. Selama itu ia tidak pernah minum sedikit pun juga. Bahkan ia tanpa takut berada di dalam kuburan seperti orang mati. Hanya ada pipa kecil yang untuk mengambil oksigennya. Ia berhasil melewati tahap itu. Dan yang terakhir adalah darah perawan berusia 17 tahun. Ia membutuhkan 3 orang gadis. Maharani adalah gadis pertama yang jadi korban ilmunya. Yang kedua gadis dari kota. Namun gadis kota itu tidak mati. Karena gadis tersebut mau diam dan tutup mulut dengan uang yang ia dapat. "Mandi dengan air yang dicampur dengan ini. Nanti malam semuanya akan sempurna," ujar Dukun Kuncoro. "Baik, Mbah." Angguk Juragan sangat senang. Laras keluar untuk menyuguhkan kopi kepada tamunya. Karena Marni bilang dia pulang kampung, gadis itu memutuskan untuk berhenti. Jadi Laras mengerjakan pekerjaan rumahnya sendiri. Saat itu Dukun Kuncoro terbeliak melihat Laras yang berbeda. Bahkan sekarang wanita ini tampak seperti pertama dulu ia melihatnya. "Mbak Laras." "Iya, Mbah." Laras menoleh karena ditegur.
Apa sampean ada sakit dan muntah? Tanya Dukun Kuncoro. Dari mana Mbah bisa tahu? Saya memang muntah darah dengan bentuk seperti gumpalan. Sepertinya ada orang yang mengguna-gunai saya, jawab Laras lantang. Peringatan Abah agar ia tetap bersikap bagaimana biasanya ia lupakan. Karena begitu mata batin Laras terbuka, sekarang ia bisa melihat keadaan rumah yang sangat tidak wajar. Bahkan Laras juga bisa melihat makhluk gaib yang mendampingi suaminya. Laras lepas kendali karena dikuasai emosi. Terlebih ia tadi masuk ke dalam kamar putrinya juga. Putrinya ada di sana terbaring tak berdaya. Walau belum selesai Maharani bercerita dengan nasib yang dialaminya, mendadak hantu Maharani hilang mengepul menjadi asap hitam. Sebelum menghilang dari pandangan mata, Maharani sempat berteriak bahwa ini adalah ulah ayahnya. Remuk rasanya hati wanita ini. Apa maksudmu diguna-guna, Dek? Juragan langsung berdiri kaget. Mungkin Mas, aku hanya menebak. Laras langsung pergi ke belakang. Dukun Kuncoro berdiri dan membisikkan sesuatu kepada Juragan. Juragan tampak kaget dan tidak setuju dengan hal tersebut. Pilihan ada di tanganmu. Kau atau dia, ucap Dukun Kuncoro. Juragan terpaku dalam diamnya karena dihadapkan dengan pilihan yang sangat berat. Ia memang sungguh mencintai Laras sejak beberapa bulan menikah. Walau awalnya hanya karena kebutuhan perlengkapan ilmu. Flashback. Laras yang baru pulang bersama Andreu langsung masuk ke kamar putrinya. Wanita ini ingin melihat sesuatu jika benar Maharani sudah meninggal dengan tragis. Baru saja pintu terbuka, di ranjang sudah ada Maharani yang terbaring kesakitan. Luka panjang menggores di dadanya. Ternyata itu adalah sabetan keris dari sang juragan. Rani putriku. Tangis Laras lurus seketika karena sadar ini hanya hantunya saja. Laras bisa membedakan mana manusia asli dan jelmaan. Ia terduduk di tepi ranjang dan berusaha menyentuh putrinya. Namun tangan Laras hanya menyentuh angin. Dia memperkosaku untuk mengambil darah perawan, Bu. Setelah selesai dia menyuruh pergi dengan syarat aku tidak akan mengadukannya kepada ibu. Dan aku juga diberi uang. Namun aku menolak dan mencaci makinya. Dia kalap dan kembali memperkosaku. Cerita Maharani dengan suara bergema kemana-mana. Laras hanya menangis mendengarkan cerita putrinya. Tentu saja hatinya hancur karena mendengarkan nasib anaknya yang amat sengsara. Mereka memperkosaku bergantian, bahkan juga bersama-sama. Aku pernah ingin kabur, namun ketahuan oleh mereka. Dia memotong kaki dan telapak tanganku, Bu. Rasanya sakit sekali. Maharani masih bercerita. Dia dan mereka itu siapa, Nak? Laras ingin mendengar nama. Aku tidak bisa menyebut nama, Bu. Mereka punya pagar yang sangat kuat, ujar Maharani. Ketika Laras akan bertanya lagi lebih jauh tentang pemerkosaan ini, mendadak tubuh Maharani berguncang dan mulai mengepulkan asap hitam yang sangat pekat. Rani, Maharani. Laras berteriak panik karena hantu anaknya akan segera hilang. Bahkan tubuh Maharani juga terpotong-potong seperti bagaimana caranya saat ia meninggal setahun yang lalu. Ayah dan anak buahnya yang memperkosaku, Bu. Suara Maharani terbawa angin dan hilang dalam sekejap mata. Laras menggerung keras mendengar ucapan putrinya barusan. Merasa bersalah karena ia salah pilih suami. Laras menikah lagi karena ingin putrinya hidup tercukupi.
Namun Maharani malah mengalami nasib buruk. Dari luar ia mendengar suara dukun Kuncoro sedang ngobrol bersama suaminya. Laras ingin melihat dengan mata batin bagaimana sosok dukun ini. Maka dari itu, Laras membawakan minuman sebagai alasan. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.